Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Red Hat Enterprise Linux. Ya, ini adalah salah satu distribusi Linux yang ditujukan untuk skala enterprise dan digunakan oleh para profesional. Sedikit sejarah tentang Red Hat Linux. Di sini kalau secara distribusi Linux-nya, Red Hat termasuk salah satu distribusi Linux yang senior karena versi satunya saja dirilis tahun 94, ya satu zaman dengan Slackware, satu zaman dengan awal-awal Debian, Mandrake dan sebagainya. Dan ketika itu Red Hat merupakan salah satu distribusi Linux yang populer sehingga akhirnya menjadi sebuah perusahaan yang pada akhirnya sekarang diakuisisi oleh IBM, dan secara produk juga dipakai oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia dengan model bisnis yang menjadi suatu pionir di bidang open source tentunya. Dan pertanyaan yang sering muncul, apakah Red Hat itu free? Di sini di jawaban Google, Red Hat Enterprise Linux is now free for dev team. Jadi minimal di sini kita bisa mempelajari Red Hat Enterprise Linux, kemudian mengeksplorasi lebih lanjut agar nantinya saat kita terjun ke dunia profesional yang menggunakan Linux, tentunya kita sudah mengetahui ekosistemnya. Dan kenapa Red Hat ini perlu kita bahas? Karena salah satu yang menarik di dunia Linux, terutama Red Hat ini adalah Red Hat memiliki sertifikasi yang bisa kita ikuti untuk mengukur pengetahuan kita tentang teknologi Red Hat ataupun teknologi Linux secara umum. Dan di website redhat.com kita bisa mengetahui ada banyak sertifikasi yang bisa kita ambil, ya mulai dari yang umum sampai yang spesialis. Di sini yang mungkin lebih familiar ada Red Hat Certified System Administrator, Red Hat Certified Engineer, kemudian Red Hat Certified Architect. Dan untuk mengikuti sertifikasi semacam ini memang butuh biaya, tapi ada program pemerintah seperti Digital Kominfo yang sempat menyantumkan training Red Hat hingga 8 sertifikasi yang bisa kita ikuti. Dan tentu saja dengan mendapatkan sertifikasi ini, jika kita berhasil lulus, tentu kita akan mendapatkan pengakuan lebih di mata industri secara profesional tentunya. Kemudian untuk Anda yang ingin mendapatkan file ISO Red Hat Enterprise Linux, Anda bisa mengunjungi website resminya di developers.redhat.com. Di sini Anda perlu membuat akunnya, sehingga di sini posisi saya juga login dengan akun saya. Dan ada banyak teknologi yang bisa Anda explore di sini sebagai Red Hat developers, sesuai alamat websitenya. Kemudian untuk file ISO Linux-nya ada di tab Linux. Di sini ada Enterprise Linux Container dan sebagainya, Linux for Developers. Jadi tidak hanya untuk keperluan jaringan saja, tapi di sini sudah menjadi suatu platform yang memanjakan developer juga. Dan untuk mendownloadnya, kita klik menu download rel ini. Red Hat Enterprise Linux, the world's leading enterprise Linux platform. Versi terbaru yang ada di website resminya saat ini adalah versi 8.4 yang dirilis 18 Mei 2021 kemarin. Dan ada beberapa pilihan file ISO, tentu saja kita fokus ke yang DVD ISO saja. Untuk arsitektur 64 bit, ukuran file ISO-nya 9 GB. Dan Anda kalau ingin mendownload ini, pastikan posisi sudah punya akun dan login, karena syaratnya memang seperti itu. 9 GB silahkan Anda download. Dan ketika saya mendownload 9 GB ini, Red Hat 8.4 ini baru selesai download, saya buka DistroWatch dan agak mengenaskan sedikit dalam tanda kutip, sudah muncul 8.5 beta yang sudah siap rilis tentunya. Oke lah, meskipun ini masih beta, belum yang benar-benar finish, belum final, tapi inilah salah satu kecepatan yang ada di dunia Linux, terutama untuk saya yang seperti dituntut untuk update dengan Linux. Baru 84 di download selesai, 9 GB sudah muncul versi yang baru. Secara popularitas Red Hat di sini ada di posisi 67, bukan posisi yang jelek tentunya, karena di sini memang pasarnya lebih ke arah pasar khusus untuk skala enterprise. Dan
Untuk Anda yang mungkin tidak terlalu tertarik dengan Red Hat sebelumnya, Anda pun mungkin pernah mendengar Fedora, mendengar CentOS, Rocky Linux, Alma Linux dan sebagainya. Ya semuanya itu hampir sama, dan Red Hat adalah versi yang paling stabil di antara semua distribusi yang saya sebutkan tadi. Secara paket di sini untuk Red Hat Enterprise Linux versi 8.4 bisa kita jumpai. Di sini ada pricing, image size-nya ya di sini 6,6 GB tapi 9 GB. Default desktopnya Genome, package manajemennya ada Flatpak dan RPM, Office Suite dan sebagainya. Secara paket di sini bisa dikatakan tidak ada satupun yang berwarna hijau, berarti memang tidak ada paket-paket terbaru di sini. Karena secara model pengembangannya ya Red Hat mensupport Fedora Linux untuk testing software stabil nggak stabil yang mungkin akan dipakai atau tidak di Red Hat berikutnya, di testing di CentOS Stream, kemudian baru dimasukkan ke dalam Red Hat Enterprise-nya. Jadi yang ada di sini memang paket-paket yang sudah teruji stabil meskipun dengan konsekuensi yang bukan paling baru. Dan secara rating di sini dari 12 review 7,6. Apa sih pendapat mereka? Rating 10, the reference enterprise market not for home use. Oke, di sini ada satu penekanan juga dari saya. Mungkin Anda tidak akan menggunakan ini untuk daily use, bukan untuk penggunaan sehari-hari, tapi untuk professional use Anda perlu tahu. Ya, jadi Linux tidak hanya untuk hobi saja, tapi jika Anda ingin terjun berkarir di dunia Linux, maka Anda perlu mempertimbangkan ini. Kemudian targeting market bla bla. Oke, works out of the box, stable, update, don't break functionality. Oke, seperti itu untuk informasi tentang Red Hat Enterprise Linux. Jadi sekarang Anda download saja 9 GB dan setelah ini saya akan ke mode testingnya. Saat pertama kali kita menjalankan Red Hat Enterprise Linux 8.4 ini, maka mode yang tampil adalah mode instalasi, tes, dan troubleshooting. Jadi di sini kita perlu melakukan instalasinya secara manual terlebih dahulu. Dan kenapa kok mulai dari instalasi kok tidak langsung mode live ya? Karena dalam mode instalasi ini kita perlu melakukan beberapa hal. Yang paling penting adalah pemilihan paket software apa yang nantinya akan kita install, yang nantinya akan kita gunakan. Dan di mesin testing yang saya gunakan ini di VirtualBox, saya hanya mengalokasikan RAM 1,9 GB, kemudian harddisknya 28 GB. Semoga nanti bisa cukup untuk keperluan testing kita kali ini. Nah, di sini yang pertama kali menyambut kita di Red Hat Enterprise Linux 8.4 ini adalah pemilihan bahasa yang digunakan selama proses instalasi. Ya, di sini kita set default saja English. Oke, kemudian kita langsung ada di installation summary, tapi ini adalah mode default yang sudah disiapkan dari sananya. Kita cek saja satu persatu. Yang pertama dari localization, keyboard English US, oke. Kemudian language support English US, tidak masalah. Time and date kita coba ganti Asia Jakarta. Oke, Asia Jakarta, kemudian done. Lalu untuk software di sini kalau kita mau melakukan registrasi connect ke akun Red Hat bisa langsung dari sini, tapi ya ini asumsinya saya belum mendaftarkannya saja. Installation source-nya ini lokal media seperti dari ya media instalasi yang kita punya sekarang. Kemudian di sini ada software selection, nanti kita bahas lebih mendalam setelah yang lain saja. Kemudian untuk sistem ada installation destination, di sini sementara automatic versioning. Kemudian ada KDUM, di mana KDUM ini crash kernel crash dumping mechanism. Jika ada sistem crash, KDUM akan mengcapture informasi untuk mengetahui penyebab crashnya. Perlu dicatat bahwa KDUM membutuhkan sistem memori yang tidak tersedia untuk aplikasi yang lain. Jadi salah satu yang saya baca, KDUM di disable saja, tidak masalah. Apalagi kita kan baru untuk testing. Kemudian di sini untuk Anda yang connect ke internet bisa melakukan setup network and hostname-nya.
Di sini saya set default saja. Kemudian security policy di sini ya saya biarkan apa adanya, kosong. Oke, kita ke software selection dulu. Di sini ada banyak software, paket software per kategori yang bisa kita pilih tergantung kita mau menggunakan Red Hat ini untuk keperluan apa. By default di sini ada server with GUI ya, yang base environment standard, kemudian ada server, minimal install, workstation, custom operating system, dan virtualization host. Ya, di sini secara teorinya masing-masing punya karakteristik tampilan yang berbeda. Untuk kita yang akan menggunakannya untuk testing atau mode sehari-hari tentu lebih disarankan pilih yang workstation. Kemudian jika Anda membutuhkan sistem yang minimalis bisa membutuhkan yang Anda bisa memilih yang server atau server with GUI. Kemudian untuk workstation ini by default menggunakan desktop environment GNOME, tapi kita bisa menambahkan aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita pilih dari sini, dan posisi saat ini kalau kita tidak connect internet pun kita bisa menginstal kebutuhan software ini karena file installernya secara teorinya ada di file ISO yang ukurannya 9 GB yang ternyata 9,4 GB ya, lebih dari 9 GB. Jadi sini saya coba set GNOME application, kemudian Office Suite dan Internet application, lalu ada basic development environment. Tapi tentu saja Anda bisa menambahkan paket-paket yang lain yang Anda butuhkan, security tool dan sebagainya bisa Anda tambahkan juga di sini, termasuk Anda yang mungkin ingin mempelajari Red Hat ini untuk network server, yang Anda bisa melakukan settingan ini. Tapi fokus saya adalah review Red Hat-nya secara umum, belum yang ke ranah terlalu teknis penggunaannya untuk skala enterprise, apalagi itu masih di luar jangkauan ilmu saya. Jadi saat ini saya pilih workstation, kemudian additional software 1, 2, 3, 4 ini saya coba centang, dan pemilihan paket software ini akan mempengaruhi durasi lamanya instalasi. Semakin banyak yang Anda pilih, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk instalasi. Kalau sudah, kita pilih done. Kemudian kita perlu melakukan tujuan instalasinya atau pengaturan partisinya. Di sini saya memilih storage custom configuration-nya custom, kemudian done. Di sini Newman Point ya, saya pilih yang standard partition saja. Saya belum terlalu mengeksplor LVM dan LVM tin provisioning ini, jadi yang standar-standar dulu saja. Kalau Anda sudah mengetahui yang lebih bagus yang mana, Anda tentu bisa memilihnya. Kemudian mount point, di sini saya set root dari 28 GB hard disk yang saya punya, saya set 27 GB untuk rootnya. Meskipun 27 GB, tapi akhirnya yang dialokasikan 25,15. Oke, di sini file system standarnya XFS, tapi saya ganti jadi ext4. Oke, kemudian saya tambahkan partisi baru untuk swap-nya. Di side capacity kita kosongi, maka dia akan otomatis terisi dengan sisanya 28 dikurangi 25,15. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian done, summary of change, oke, dihapus dan sebagainya. Ya, saya lebih menyarankan Anda untuk mencoba Red Hat Enterprise Linux ini di virtual, tidak harus di mesin yang Anda gunakan untuk sehari-hari, karena ya secara paket tentu saja Enterprise itu bukan yang terbaru, bukan yang ya kita kan seringnya lebih senang dengan yang baru-baru seperti itu. Jadi silakan Anda install ini di virtual, lebih fleksibel, lebih bisa diotak-atik tanpa harus mengorbankan mesin untuk kerja Anda. Di sini kalau sistem passwordnya mendeteksi password Anda weak, maka Anda perlu memencet down-nya ini 2 kali, 1, 2. Kemudian user creation-nya juga di sini saya buat user untuk saya, sekalian saja jadi admin. Password juga masih weak ya, oke lah, dan 1 kali lagi. Oke, sampai tahapan ini kita akan melakukan bikin installation, dan kalau prosesnya terlalu lama akan langsung saya skip sampai posisi selesai install.
Baik, setelah proses instalasi 1500-an paket, karena tadi saya memang men-checklist beberapa pilihan, selama 20 menitan sudah selesai, tapi tentu saja ini tergantung dari alokasi jumlah core komputer, core prosesor yang Anda alokasikan dan jumlah memori yang Anda alokasikan. Di sini kita sudah selesai melakukan instalasi dan kita bisa melakukan reboot sistem untuk menggunakannya. Baik, di sini masih ada initial setup di sini untuk licensing dan sistem. Ya, kita perlu centang I accept the license agreement yang ada di sini untuk melanjutkannya. Subscription manager di sini ya, sekarang saya belum ingin melakukan subscription, jadi saya biarkan saja, baru finish configuration. Baik, ini adalah halaman login untuk masuk ke Red Hat Enterprise Linux 8.4. Tentu saja Anda sudah pernah melihat halaman login seperti ini karena ini adalah desktop environment GNOME. Jadi Anda tinggal memasukkan passwordnya saja, kemudian sign in. Oke, saat baru masuk pertama kali kita akan mendapatkan notifikasi sistem not registered karena di sini kita memang belum melakukan registrasi akun Red Hat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan update baru kita perlu mendaftarkan sistem kita. Tapi sementara kita tidak usah melakukan itu, kita tengok saja secara umum Red Hat Enterprise Linux ini seperti apa. Yang pertama dari sisi user interface, tampilannya ini adalah tampilan GNOME 3.332 tepatnya, dan untuk mengakses start menunya kita bisa mengklik activity atau kita bisa menekan tombol super. Lalu di sini pun di sebelah kiri ada shortcut, di sebagian kanan ada virtual workspace yang bisa kita akses. Lalu untuk aplikasinya bisa kita tampilkan dengan show application. Nah, di sini ada frequent, di bagian all kita bisa mendapati semua aplikasi yang sudah terinstall, dan aplikasi yang ada di sini sifatnya relatif tergantung apa saja yang Anda cek, Anda centang pada saat melakukan instalasi tadi. Tadi saya melakukan pemilihan untuk aplikasi internet, kemudian Office dan sedikit development tools, maka yang ada hanya seperti ini saja. Yang pertama ada Boxsys, kemudian ada Brasero untuk burning CD DVD, lalu ada JIS untuk webcam, Evolution untuk email client, lalu ada file manager standar yang ada di sini. Ini adalah file manager typical GNOME. Kemudian di sini sudah ada Firefox by default karena tadi saya melakukan pemilihan aplikasi internet. Tentu saja ada HexChat untuk chatting. Lalu karena saya melakukan pemilihan aplikasi perkantoran, di sini sudah ada LibreOffice. Kita tengok saja dulu dari sisi tampilan. Tentu kita tahu ini LibreOffice versi agak lawas, versi 6.4, dan meskipun lawas ini masih lebih baru daripada LibreOffice 6.1 yang dibawa oleh Deepin yang notabene-nya ya lebih modern seperti itu. Tapi it's okay, secara fungsionalitas tentu sama bisa kita harapkan, dan secara respon tentu saja ini termasuk cepat untuk sistem minimalis yang saya alokasikan untuk testing ini. Oke, tidak masalah di sini walaupun versinya jadul. Kemudian selain LibreOffice di sini ada Rhythmbox untuk player musik, dan ini salah satu music player favorit saya karena pertama kali saya menjumpai music player di Linux ya Rhythmbox itu.
Lalu ada Red Hat Subscription Manager untuk kita mengaktifkan ya aplikasi untuk software updatingnya. Nah, system is currently not registered, perlu register, system purpose unknown. Ya seperti itulah. Silahkan Anda yang ingin subscription bisa mencoba mengeksplor lebih lanjut, tapi fokus saya adalah eksplorasi sistem secara umumnya saja. Kemudian ada Linux troubleshooter, ini apa, seperti apa tampilannya. Oke, Linux alert browser ya. Jika ada masalah pada sistem, maka di sini akan ada alertnya. Kemudian setting, di bagian setting ini tentu saja setting yang umum yang ada di Genome, dan di sini ada informasi di bagian about ya. Di sini sistem yang saya alokasikan untuk testing ini secara RAM hanya 1,8 GB, kemudian Core i5 prosesor saya, tapi hanya 2 core yang dialokasikan. Dan dengan Gnome 332 sistem yang yang saya rasakan ketika menjalankan Red Hat Enterprise Linux ini termasuk sangat cepat, walaupun memorinya termasuk minimalis, dan ini jadinya hanya dual core ya, tapi Core i5 1,8 GB dan tetap bisa snappy secara penggunaan, masih dalam batas kategori cepat. Oke, di sini untuk pengaturan setting ada ya banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini, meskipun mungkin bukan yang sering diakses sehari-hari, power, network dan sebagainya, hingga pengaturan devices, keyboard, mouse, printer dan yang semacamnya. Kemudian setelah setting ada software untuk menambahkan aplikasi baru. Text editor sudah bisa diduga pasti di sini gedit ya, karena desktop environment-nya saja Genome, tentu saja bawaannya gedit. Lalu aplikasi lain di bagian utility, di sini ada Archive Manager untuk mengekstrak file, membuat file arsip, kemudian kalkulator, karakter, disk usage analyzer, disk document viewer untuk menampilkan file PDF, font, help, image viewer standar, system log, screenshot, system monitor dan terminal. Oke, ini saya close saja dulu. Untuk pemakaian resource-nya di sini saat tidak menjalankan aplikasi apapun, RAM yang digunakan hanya kisaran 800-an MB, yang mana ini masih tipikal yang cukup umum untuk sebuah desktop environment berbasis Gnome. Kemudian secara kernelnya di sini dengan menggunakan Unimin A, kita bisa mendapatkan informasi bahwa kernelnya ini kernel 4.18 ya. Anda yang pengguna Arch tidak perlu mengelus dada karena ini memang fokus yang berbeda dengan Arch Linux. Kalau Arch Linux fokus pada pembaruan yang selalu up to date, maka di sini fokusnya adalah kestabilan. Ya memang agak jauh jarak antara kernel terbaru 5.14 saat ini dengan 4.18, tapi selama ini bisa digunakan stabil, battle tested dengan kebutuhan enterprise, ya tentu saja tidak akan jadi masalah. Dan Anda pun kalau menggunakan Red Hat ini untuk keperluan sehari-hari bisa saja, meskipun akan lebih bagus mungkin dalam mode virtual, lebih ke arah eksplorasi untuk mempersiapkan diri Anda ke ranah sertifikasi profesional Red Hat. Ini secara sistemnya. Secara personalisasi di sini karena menggunakan Gnome, tentu saja Anda bisa melakukan kustomisasi yang biasa Anda lakukan pada Genome. Meskipun kalau saya pribadi saya sudah cukup nyaman dengan tampilannya, dan karena ini memang labelnya enterprise, jadi mungkin akan lebih bagus kalau tampilannya standar seperti ini secara temanya. Meskipun secara wallpaper tentu saja bisa kita custom dengan mudah di change wallpaper. Wallpaper yang dibawa juga wallpaper yang ya bukan wallpaper Gnome biasa, ini wallpaper enterprise, standar enterprise, kalem-kalem saja, tapi tentu saja tetap enak dilihat secara visual. Termasuk untuk lock screen bisa kita atur dengan wallpaper yang ya mau dibuat sama dengan
background atau tidak. Termasuk di sini ada opsi untuk Anda yang ingin menambahkan picture atau sebagai wallpaper baru atau yang lebih kalem, warna-warna pastel sebagai wallpaper. Ya, lebih asik yang seperti ini. Oke, secara kustomisasi tampilan seperti itu. Meskipun bukan terbatas seperti itu ya, Anda bisa mengunjungi gnomlook.org untuk melakukan kustomisasi tampilan yang lebih bagus lagi. Tapi karena sekali lagi ini labelnya enterprise, jadi mungkin akan lebih bagus kalau standar. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru di sini, kalau Anda mengacu ke developers.redhat.com masih ada perintah yum yang bisa digunakan untuk menambahkan aplikasi baru. Kemudian juga DNF ya, jadi dengan perintah sudo dnf install misalnya Inkscape. Hanya saja di sini kita posisinya belum ada subscription yang didaftarkan, jadi enable to reconcile identity not registered, ya ada error di repositorinya. Termasuk juga dengan perintah sudo yum install Inkscape akan menghasilkan hal yang sama. Oke, tapi secara prinsip seperti itu untuk menambahkan aplikasi baru. Kemudian selain menggunakan CLI, kita bisa menggunakan graphical user interface-nya dengan software. Di sini sistemnya sedang tidak connect ke internet biar responnya lebih cepat. Kalau connect ke internet nanti di sini akan tampil daftar aplikasi yang ya bisa Anda install. Tapi di sini karena sedang tidak connect, jadi yang tampil adalah apa yang sudah terinstall by default. Ya, di sini misalnya Firefox versi 789, ya install filenya 260 MB. Ya, semacam itu. Anda tinggal memilih kategorisasi aplikasinya apa, kemudian akan tampil aplikasi yang tinggal diklik kemudian install. Ya, di sini ada aplikasi yang sudah terinstallnya apa saja. Lalu kalau posisi sistemnya connect ke internet, maka akan ada pengecekan update softwarenya. Kemudian karena tadi saya mencentang basic tools untuk development, maka di sini saya mendapati compiler C sudah ada by default, G++ sudah ada by default. Ya, ini hanya akan aktif kalau Anda memilih opsi yang basic untuk development tools. Karena kalau sekedar memilih workstation di bagian instalasi tanpa memilih apapun di sebelah kanan, ini tidak dibawa sama sekali. Dan tentunya untuk Python sudah pasti ada, meskipun Pythonnya belum yang baru, belum Python 39, apalagi 3.10, masih 3.6, tapi tidak masalah, fokusnya memang mengejar ke stabilannya. Perl pasti sudah Perl versi 5. Kemudian text editor wajibnya untuk sysadmin modern, ya di sini ada Vim sudah ada, bisa Anda gunakan. Selain Nano juga sudah ada text editor berbasis terminal yang lebih sederhana, Ctrl X. Oke, seperti itu untuk Red Hat Enterprise Linux 8.4. Ya, di sini fokusnya lebih ke arah eksplorasi, bukan ke ranah yang sangat teknis seperti ya pengaturan jaringan, sharing file dan sebagainya. Itu nanti bisa Anda pelajari sendiri, dan ya sejujurnya itu masih di luar range kemampuan saya. Tapi saya harapkan dengan adanya review ini Anda mungkin tertarik dengan Red Hat Enterprise Linux, mau mempelajarinya dan bisa terjun ke ranah profesional, apalagi bisa mendapatkan sertifikasi Red Hat ini. Tentu Anda akan mendapatkan pengakuan sebagai seorang profesional di bidang Linux. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.